Perilaku bullying ini akan sangat berdampak negatif sekali pada kesehatan mental seseorang. Seseorang yang terkena bullying bisa saja akan mengalami stres, depresi, bahkan sampai dampak yang lebih besar seperti trauma ataupun bisa juga mengarah kepada suicide atau bunuh diri. Saya Rabiha Aurora Sopiani dari Fakultas Dirasat Islamiyah semester 7. Saya Rian Sugiarta, mahasiswa semester 7 Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Isu terkait dengan bullying ini merupakan isu yang menarik untuk kita dalami. Oleh karena itu, mengenal definisi apa itu bullying menjadi sangat penting karena memang kasus ini sudah banyak merebak di manapun, di lingkungan apapun, baik itu sekolah, tempat kerja, bahkan di lingkungan masyarakat sekalipun. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk mengenal apa itu bullying, karena agar kita tahu barangkali perilaku yang selama ini kita kerjakan itu termasuk kategori bullying atau paling tidak itu mendekati bullying atau enggak. Bullying sendiri dalam bahasa Indonesia mudahnya diterjemahkan sebagai penindasan, dan penindasan ini terjadi dalam berbagai bentuk, ya, baik bentuknya intimidasi, ancaman, penghinaan, merendahkan, dan lain sebagainya. Dan bentuk penindasan ini pun terjadi dalam banyak skala, tidak hanya dalam skala besar saja, tapi penindasan yang dikategorikan sebagai bullying ini terjadi juga pada penindasan dalam skala yang kecil. Misalnya yang sering banget kita lakukan dulu waktu di zaman SD, kita dapati satu siswa menyebut nama orang tua siswa yang lainnya. Nah ini ketika dimaksudkan untuk menyakiti atau untuk membuat ketidaknyamanan pada objek yang dibully, maka itu juga termasuk bullying atau penindasan dalam skala yang kecil. Adapun dalam skala yang besar, mungkin contohnya adalah ketika kita mengejek atau menghina agama seseorang, ras seseorang, suku seseorang. Nah, ini dalam skala yang besar. Nah, adapun jika kita mau merujuk pada definisi-definisi yang sudah ada terkait dengan bullying ini, saya sendiri bisa menyimpulkan bahwa bullying itu adalah segala sesuatu, apapun ya, saya menggunakan diksi segala sesuatu itu agar tidak membatasi bullying ini pada perkataan dan perbuatan saja, tidak pada fisik dan verbal saja. Karena jenis-jenis bullying ada sangat banyak sekali, ada bullying sosial, ada bullying emosional, ada juga yang saat ini sedang ramai, yaitu cyberbullying yang terjadi di media sosial. Nah, sehingga bullying ini saya simpulkan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan secara sengaja dan dimaksudkan untuk menyakiti atau menciptakan ketidaknyamanan pada korban bullying itu atau objek yang akan dibully itu. Itu bullying menurut saya. Bullying menurut saya adalah suatu tindakan atau perilaku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang yang mana tindakan tersebut mengakibatkan dampak yang negatif juga, baik terhadap fisiknya maupun terhadap kesehatan mentalnya. Untuk bullying ini, saya mengkategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah bullying secara verbal, dan yang kedua bullying secara non-verbal. Tapi keduanya memiliki dampak yang sama-sama negatif terhadap korban yang menerima perilaku bullying ini. Menurut saya, bullying secara verbal ini justru memiliki lebih banyak dampak negatif terhadap seseorang, karena bullying secara verbal ini biasanya berdampak terhadap kesehatan mentalnya, yang mana itu tidak bisa kita ketahui selain dari korban mengatakannya sendiri kepada kita ataupun kita menyadari bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri si korban, baik itu secara sikapnya ataupun secara temperamennya dan lain sebagainya. Untuk bullying secara nonverbal itu bisa datang dari dirinya sendiri ataupun dari orang lain. Misalkan seseorang mengalami bullying secara verbal, kemudian dia melukai dirinya sendiri secara fisik, maka itu bisa dikategorikan juga sebagai bullying nonverbal. Tentu ada banyak hal yang bisa menjadi patokan kita dalam mengidentifikasi sesuatu itu atau perilaku itu masuk kategori bullying atau tidak. Yang pertama, kita bisa melihat dari niatnya, ya, niat atau kepentingan seseorang dalam melakukan hal tersebut.
dalam definisi tadi ini disebut dengan kesengajaan. Jadi seseorang dengan sengaja berniat untuk melakukan sesuatu dimaksudkan untuk menyakiti atau membuat tekanan atau ketidaknyamanan pada objek yang ingin dibully. Itu bisa kita lihat dari niatnya. Yang kedua, bisa kita lihat dari pola perilakunya. Karena bullying ini cenderung mempunyai sifat yang repetitif, artinya dia terulang. Orang yang melakukan bullying itu termotivasi untuk terus melakukan bullying baik kepada objek yang sama maupun kepada objek yang lain. Nah, walaupun saya sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa bullying itu terjadi hanya sekali saja. Misalnya saya jarang melakukan bullying, tapi bisa jadi saya pernah sekali dalam hidup saya melakukan bullying kepada seseorang. Namun memang dalam definisi lebih ditekankan kepada bullying yang sifat atau pola perilakunya yang terulang. Meskipun demikian, bullying yang dilakukan hanya sekali itu juga perlu untuk kita atasi dan bisa jadi berdampak negatif yang serius jika kita biarkan. Yang ketiga, bisa kita lihat dari adanya surplus kekuasaan atau kekuatan. Karena bullying itu cenderung biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki lebih kepada yang kurang. Misalnya dalam dunia pendidikan biasanya terjadi pada orang yang memiliki tubuh yang besar kepada yang lebih kecil, atau kepada yang lebih pintar dari yang lebih pintar kepada yang kurang dalam akademisnya. Atau di dalam masyarakat umum biasanya bullying terjadi pada orang yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi kepada yang memiliki strata sosial yang lebih rendah, dan itu terjadi. Nah, yang terakhir bisa kita lihat dari dampak atau kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku. Jika perilaku tersebut menimbulkan kerugian di sisi korban, baik kerugian yang sifatnya terlihat maupun yang tak terlihat, itu masuk ke dalam kategori bullying tentunya. Nah, yang memang perlu kita awasi betul-betul dengan serius itu adalah ketika terjadi dampak yang tidak terlihat, karena kebanyakan dari korban bullying itu enggan untuk menceritakan apa yang dia alami kepada orang lain. Maka ini kita perlu serius sekali dalam menyikapi dan mengatasi problem yang terakhir ini. Standarisasi bullying. Menurut saya ini pertanyaannya cukup membingungkan karena yang dinamakan bullying itu tidak ada yang bisa dibenarkan gitu. Karena bullying ini kan perilaku negatif ya. Jadi semua tindakan apapun yang mengarah pada bullying itu tidak ada yang bisa dibenarkan. Baik bullying secara kecil ataupun secara besar gitu. Karena bullying ini tuh bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi di area sekolah, bisa terjadi di area pekerjaan, bisa juga terjadi di area rumah yang mana dianggap sebagai tempat yang aman bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian yang lain justru rumah itu menjadi tempat yang menyeramkan gitu. Tentu saja perilaku bullying ini akan sangat berdampak negatif sekali kepada kesehatan mental seseorang. Seseorang yang sering menjadi korban bullying akan cenderung sering mengalami stres, ketidaknyamanan, kemudian juga kecemasan, depresi dan lain sebagainya. Dan ternyata dari dampak pada kesehatan mental ini pun akan berdampak jauh juga pada kesehatan yang lainnya, seperti kesehatan fisiknya, karena orang yang terlalu stres, terlalu depresi, memiliki kecemasan yang berlebih, akan menurunkan imunitas tubuhnya. Kemudian orang yang imunitas tubuhnya rendah akan mudah terkena penyakit, sehingga kesehatan fisiknya pun akan terganggu. Bahkan tidak hanya itu, perilaku sosialnya akan terganggu. Orang yang sering terkena bullying ini akan berdampak pada interaksinya terhadap lingkungan. Dia akan lebih suka menyendiri, mengisolasi diri, tidak mau berinteraksi dengan lingkungannya, dan masih banyak yang lagi, dan masih banyak yang lainnya. Kalau kita lihat dari segi pendidikan pun akademis, tentu bullying ini sangat mengganggu kinerja dari pelajar di bidang akademisnya. Dia akan sulit untuk konsentrasi dan fokus menyelesaikan target-target akademisnya karena memiliki tekanan, kekhawatiran, kecemasan, stres, dan lain sebagainya. Dan ujungnya yang paling kita khawatirkan adalah jika perasaan ini, keadaan ini terus berlangsung dalam keadaan yang lama, sehingga menumpuk sedikit demi sedikit seperti bola es yang lama-kelamaan akan berakibat fatal. Bisa terjadi gangguan jiwa, atau bahkan seperti banyak kasus yang terjadi, banyaknya
kasus-kasus bunuh diri yang diakibatkan oleh tindak bullying ini. Untuk dampak yang dihasilkan dari kasus bullying ini tentunya ada bermacam-macam. Dimulai dari dampak kecil seperti kecemasan ataupun hilangnya kepercayaan diri, stres, bahkan sampai dampak yang lebih besar seperti trauma ataupun bisa juga mengarah kepada suicide atau bunuh diri gitu. Karena pasti kita sudah banyak mendengar kasus bunuh diri yang mana akar permasalahannya ini adalah bullying gitu. Wah, ternyata sebesar itu loh dampak yang dihasilkan dari tindak bullying ini. Maka dari itu kita harus lebih aware dan lebih lebih menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi hal-hal bullying gitu. Kasus bullying ini memang adalah kasus yang kompleks sekali. Terjadi tidak hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat. Di dunia kerja, di dunia pendidikan, di masyarakat, dan lain sebagainya. Sehingga cara konkret atau solusi konkret untuk memecahkan dan mengatasi permasalahan ini di satu tempat dengan tempat yang lain bisa jadi berbeda. Tapi saya coba mengkerucutkannya pada konteks dunia pendidikan, di sekolah misalnya. Saya akan tawarkan mungkin solusi konkret 3. Yang pertama adalah, mungkin solusi ini pun bisa kita tarik atau bekerja di lingkungan yang lain ya, tapi kita sesuaikan. Nah, yang pertama adalah kita investigasi kasus dulu. Investigasi kasus ini bisa dengan cara kita mengidentifikasi kasus, kita panggil orang-orang yang terkait, kita minta beri keterangan terkait dengan perkembangan kasus bullying yang ada di sekolah tersebut, bagaimana kasusnya, ada atau tidak, bentuknya seperti apa. Kemudian cara yang kedua bisa kita buat kuesioner yang disebarkan nanti ke seluruh siswa, bahkan tidak hanya siswa, guru-guru pun perlu untuk kita bagikan kuesioner ini, karena bukan hanya siswa yang rentan menjadi korban bullying, bahkan guru pun itu juga rentan terhadap perilaku bullying ini. Kita beberapa bulan yang lalu mendengar berita adanya guru yang diajak berantem, adanya guru yang digorok, bahkan ya itu macam-macam sekali. Juga kita menganggap bahwa guru pun juga rentan terhadap perilaku bullying ini. Banyak sekali guru-guru yang secara sadar atau tidak sadar melakukan bullying juga, sehingga kuesioner ini dibagikan ke siswa, juga dibagikan ke guru. Nah, dari kuesioner ini mungkin kita berikan pertanyaan basic, atau nanti bisa dikembangkan pertanyaannya terkait apakah pernah melakukan bullying, bentuk bullyingnya seperti apa, pernah dapat perilakuan bully atau tidak, bentuknya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti data-data yang kita dapatkan dari hasil survei ini bisa kita jadikan acuan untuk membuat peraturan. Ini perlu dibuat peraturan setelah kita tahu datanya, ternyata ada kasus bullying, kita harus buat peraturan. Dan peraturan di satu tempat dengan tempat yang lain tentunya akan berbeda. Nah, kemudian juga dari data ini kita bisa jadikan acuan untuk membuat program. Nah, salah satu program yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencegah bullying adalah, satu, kita bisa membuat kelas rutin untuk siswa. Selama ini saya rasa belum ada atau masih sangat sedikit sekali program yang komprehensif yang melibatkan seluruh siswa dalam jangka waktu yang lama membahas terkait dengan bullying. Yang ada adalah program yang sifatnya itu mengumpulkan banyak orang, 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang dalam satu tempat, kemudian diceramahi, berikan sosialisasi soal bullying, apa itu bullying, dampaknya seperti apa, kemudian cara mengatasinya seperti apa, dan dalam waktu 2 jam acara selesai dan semua beres. Nah, ini saya rasa kurang efektif, walaupun memang ada manfaatnya. Tapi akan lebih baik jika program ini diadakan secara berkala. Artinya siswa mengikuti program ini dalam jangka waktu misalkan 1 semester, dibimbing oleh guru tertentu, sehingga nanti pelatihannya akan secara terus-menerus dan siswa akan lebih mudah memahami bullying ini. Kemudian juga di tengah program itu bisa dibentuk semacam kelompok siswa sebagai agen perubahan, agen anti bullying. Misalnya nanti dipilih siswa-siswa misalkan 50 orang, dan pemilihannya itu bukan berdasarkan siswa yang paling cerdas, tapi berdasarkan siswa mana yang paling banyak memiliki pengaruh di kelas. Jadi nanti caranya bisa dengan seluruh siswa mengisi daftar 10 nama teman yang paling dekat. Dan nanti dari semua data itu kita tentukan, oh ternyata si A, si B ini banyak dipilih, sehingga nanti 50 orang yang paling memiliki teman
dekat, itu yang akan dijadikan agen perubahan. Nah, nanti agen perubahan ini dibuatkan acara, dilatih dalam beberapa pertemuan, kemudian puncaknya nanti setelah semua program selesai, diadakanlah acara besar yang di situ semua semua anggota dalam agen perubahan ini mengkampanyekan dalam bentuk poster, dalam bentuk orasi dan lain sebagainya. Nah, ini saya rasa akan sangat efektif karena menurut saya ada satu quote yang menarik terkait dengan kebohongan. Kebohongan itu jika sering diucapkan berulang-ulang, maka lama-kelamaan akan dianggap sebagai kebenaran. Nah, begitu juga dengan bullying ini. Bullying ini harus menjadi isu yang terus-terus didiskusikan, diobrolkan oleh semua siswa, oleh semua guru, supaya lama-kelamaan siswa, guru, bahkan orang tua pun menjadi aware, menjadi sadar, menjadi peduli, menjadi paham bahwa memang bullying ini dampaknya sangat serius sekali dan perlu kita awasi bersama. Nah, yang ketiga, yang langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam konteks di lingkungan sekolah atau di kampus, kita bisa libatkan orang tua. Karena bagi saya, orang yang suka membuli itu adalah orang yang pernah punya pengalaman dibully, mungkin dalam waktu yang panjang sekali, sehingga perilaku tersebut akhirnya menjadi karakter buat dia. Dan tempat yang paling potensial terjadinya pembulian pada anak adalah rumah, dan isinya adalah orang tua, sehingga perlu juga diberikan edukasi, dilibatkan untuk mengawasi anaknya, apakah anaknya menjadi korban bully atau bahkan anaknya yang menjadi tukang bully. Nah, ini orang tua perlu disadarkan dan diberikan edukasi. Solusi dan langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk menghindari ataupun untuk memberantas kasus bullying. Yang pertama, menurut saya langkah yang bisa kita ambil adalah kita bisa memulai pendekatan secara personal kepada korban, karena biasanya korban bullying ini setelah mengalami tindak bullying dia menjadi tertutup dari lingkungan sosialnya ataupun tertutup menyimpan semua hal itu sendiri gitu. Jadi dia tidak mau bercerita kepada orang lain atas apa yang dia alami. Oleh karena itu kita harus melakukan pendekatan kepada si korban untuk mengetahui point of view apa yang dirasakan oleh korban ini. Karena kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi saja, tapi kita harus melihat dari berbagai sisi sehingga kita bisa mengetahui secara keseluruhan apa akar permasalahan dan apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk menangani kasus bullying tersebut. Langkah yang kedua yang bisa kita ambil adalah kita bisa mengedukasi orang-orang terdekat kita ataupun orang-orang yang berada di lingkungan kita untuk menghindari bullying, karena dampak yang dihasilkan itu bisa sangat besar gitu. Nah, setelah kita melakukan edukasi, tentunya pikiran atau mindset seseorang itu bisa berubah gitu. Dari yang awalnya dia merasa tidak peduli terhadap kasus bullying ini, dia bisa menjadi lebih aware terhadap kasus bullying sehingga dia akan mencegah hal-hal yang mengarah kepada bullying. Kemudian yang ketiga, jika kita sudah melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kasus bullying ini, jika kita belum menemukan hasil yang maksimal, kita bisa menghubungi profesional untuk membantu kita dalam menangani kasus bullying ini. Karena tentunya bantuan profesional itu akan sangat berpengaruh dan sangat membantu dalam penanganan kasus bullying. Oke, untuk terakhir mungkin saya ingin menghimbau kepada teman-teman semua, kita harus menjaga diri kita dan lingkungan sekitar kita untuk tidak melakukan perilaku bullying ataupun segala sesuatu yang mengarah terhadap perilaku bullying gitu. Karena seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya bullying ini memiliki dampak yang sangat besar baik bagi fisiknya maupun bagi kesehatan mental seorang korban. Maka dari itu kita semua harus bersama-sama menjaga lingkungan kita untuk menghindari hal-hal seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.